Medianya sangat terbatas, dangkal dan kekeringan atau bahkan kekurangan tanah sebenarnya. Tapi teman-teman bisa lihat pertumbuhannya begitu baik, subur dan hijau. Padahal medianya cukup dangkal ya, kemudian kecil ukurannya. Kalau mau dibuat persemaiannya kecil, tapi batangnya kokoh, bahkan sudah besar. Kemudian mudah sekali kering, walaupun baru disiram pagi, sorenya sudah kering di permukaan. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kering. Padahal baru disiram kemarin sore, atau bahkan baru disiram pagi, sorenya sudah kering. Jadi dengan media sekecil ini, persemaian pepaya California, bukan California hasil dari beli di toko ya, toko pertanian, tapi ini pepaya unggul yang saya ambil sendiri di pohon. Di postingan saya tentang tanaman pepaya itu, teman-teman bisa lihat buahnya yang matang. Kemudian saya semai, saya sortir bijinya, saya pilih yang betina, istilahnya katanya yang betina bisa berbuah, yang perempuan istilahnya katanya bisa berbuah. Kalau yang jantan tidak berbuah tapi berbunga, menurut keterangan teman-teman petani pepaya, budidaya pepaya di beberapa channel YouTube. Nah, ini saya sortir, saya pilih, kemudian saya semai. Ada beberapa tanaman persemaian pepaya ini yang sudah saya pindah tanamkan. Di sini sekitar lebih dari 10 persemaian, dan tumbuhnya maksimal semua. Kuncinya ada di media semai. Kemudian jangan lupa sistem drainasenya atau saluran air. Jadi polybag yang kecil ini ketika disiram, airnya langsung teresap ke bawah dan keluar. Di atasnya kering, tapi di bawahnya ini lembab karena kita atur drainase lubang saluran polybag. Ini harus ditambahkan, digunting kecil, dibuat lubang tambahan biar akar tidak stres karena terlalu banyak menyerap air, kadar air. Ibarat anak bayi yang belum tahu berenang itu, kita buang ke kolam, disuruh dia berenang, sudah pasti tenggelam. Makanya drainase dalam polybag itu harus diatur. Nah, pagi ini saya mau pindah persemaian pepaya ya, yang sudah saya semai di sini, tumbuhnya banyak ya. Nih, ini yang saya pindah. Nanti saya akan buat satu-satu polybag seperti itu, kemudian saya susun secara rapi. Nanti kalau sudah setinggi ini, sudah bisa pindah tanam ke lahan yang lebih luas, lebih besar, ataupun bisa tanam di pot yang lebih besar kalau teman-teman udah punya lahan mau tanam di pot. Nah, apa sebenarnya kunci intisari dari
media tanam dan polybag yang dangkal yang kecil seperti ini, tapi bisa menumbuhkan pepaya yang bertahan berminggu-minggu, termasuk bisa sehat. Ini resepnya, jadi sederhana sekali. Kuncinya memang ada di media tanam. Jadi saya menyemai pepaya ini, ya, cuman butuh 2 bahan sebagai medium untuk bisa tumbuh kembang pepaya itu, yaitu tanah dan arang. Nggak ribet, nggak pakai pupuk dasar yang lain segala macam. Cuman butuh tanah dan arang kok. Ini tanah dan arang kayu. Kemudian pupuk cairnya apa? Pupuk cairnya air cucian beras. Jadi modal tanah arang, kemudian ditambahkan dengan air cucian beras dan POC yang lain, bisa menghasilkan persemaian pepaya yang dalam polybag sekecil ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi tidak perlu repot-repot teman-teman sebenarnya mau menyemai pepaya, karena saya sudah buktikan. Apalagi dahsyatnya air cucian beras. Untuk kandungan di dalam mineral nutrisi hara yang ada di dalam air cucian beras tidak perlu saya jelaskan sekarang, nanti ada waktunya lagi di video-video berikutnya. Teman-teman bisa searching atau bisa baca-baca di jurnal ilmiah pertanian, atau baca di browsing di Google tentang manfaat air cucian beras untuk kesehatan tanaman atau untuk tanaman. Sangat-sangat bermanfaat. Bahkan ada beberapa teman-teman YouTube pertanian sudah mengulas banyak hal soal air cucian beras. Juga manfaat arangnya, arang kayu, sangat bermanfaat. Nanti teman-teman lihat di penjelasan saya soal arang kayu. Jadi harus dibuat rumah kan, mikroorganisme itu. Jadi air cucian beras harus dalam perlakuan persemaian saya ini. Kemudian harus ada tanah. Bagaimana kalau tidak ada tanah, mau tanam di dalam arang sama air cucian beras, lama pertumbuhannya, bahkan tidak tumbuh, akar susah untuk berkembang. Jadi modalnya cuma tanah, air cucian beras, arang kayu, dan POC yang lain dalam perawatan lanjutan termasuk air. 4 komponen itu sangat penting bagi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan benih, termasuk kesuburan tanaman, kesehatan tanaman. Soal yang lain, kompos, POC dan lain-lain, yaitu perawatan opsional saja, perawatan rutin. Karena kalau tanaman yang kita modifikasi untuk kebutuhan makan berbeda ya dengan tanaman liar, rumput-rumputan segala macam yang tumbuh, itu survive, dia bertahan hidup, mengatur kehidupannya sendiri. Jadi kalau tanaman yang kita rekayasa untuk kebutuhan makan atau yang kita tanam untuk kebutuhan makan, ya kita harus merawat seperti selayaknya kita prihatin terhadap diri kita, merawat diri kita. Sama dengan tanaman, butuh perawatan yang layak. Jadi itulah poin sederhana yang ingin saya sampaikan di video singkat ini. Silakan teman-teman coba. Jadi teman-teman pepaya yang salamnya adalah salam getah Indonesia ya. Teman-teman yang ingin menanam pepaya di polybag atau di lahan, modal persemaiannya seperti itu prinsip atau awal. Jadi kalau teman-teman punya cara yang lain, silakan, juga tidak jadi masalah, karena itu tergantung teman-teman. Atau kalau teman-teman punya metode yang lain, ya silakan dalam menyemai pepaya. Tapi saya sudah membuktikan hasilnya. Inilah tanaman pepaya yang dalam media yang terbatas, pendek, kecil, dangkal, sampai kosong seperti ini jauh. Media tanamnya kurang juga. Kekurangannya polybagnya masih sudah kecil, masih ada ruang yang banyak harus diisi.
Itu bisa teman-teman akali dengan tadi yang aku jelaskan awal, arang, kemudian tanah, kemudian air cucian beras dan VOC yang lain, sehingga bisa menjaga pertumbuhan semainya pepaya sebelum pindah tanam. Oke, kalaupun bisa teman-teman bisa share pengalaman dan pengetahuan ini yang saya sampaikan untuk bisa dipraktekkan oleh petani-petani yang lain ataupun teman-teman yang lain bila bermanfaat dan bila mau di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya. Juga bisa like ya teman-teman, kalaupun tidak keberatan. Komen juga bisa, tahu teman-teman bisa rekomendasikan mau buat video apa, mau buat video tentang apa, media atau apa, silahkan nanti saya coba. Atau perawatan atau pestisida atau apa, terserah teman-teman bisa rekomendasikan di kolom komentar biar menjadi bahan untuk saya persiapkan membuat video lagi tentang rekomendasi itu, tapi secara organik ya. Kemudian teman-teman bisa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa tahu dan update terus perkembangan informasi terbaru yang saya buat videonya. Kemudian kalaupun bisa ya teman-teman bisa subscribe untuk bahu-membahu atau mendukung saya memperbanyak video-video edukasi dan dedikasi tentang merawat alam, menjaga alam, dan berkebun secara organik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap peka, jaga kesehatan dan sehat sekeluarga. Semoga rezekinya bertambah teman-teman, aktivitasnya berjalan dengan baik, dan selalu saling belajar dalam memahami hukum-hukum alam dan patuh terhadap alam. Terima kasih, sampai jumpa. Salam dari saya, petani kebun organik Kota Ternate.